Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar selaku Khodim Ma'had Darun Nahdlatul Islamiyah. Juga yang saya hormati kepada para pengurus Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Islamiyah, juga kepada pemirsa, para wakif, para muhsinin yang mungkin hadir di YouTube, juga kepada teman-teman seperjuanganku yang insya Allah Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Nah, sebelum mulai dimohon untuk Ikhwan merapihkan tempat duduknya, mengisi tempat duduk yang masih kosong. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kunyah salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al Quran Allah memberikan kelancaran hingga akhir acara nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah pembukaan akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhuna Muhammad Ian Ferdiansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تهتدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al Quran Allah memberikan kelancaran hingga akhir acara nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah pembukaan akan ada pembacaan ayat suci Al Quran yang akan dibacakan oleh akhuna Muhammad Ian Ferdiansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada akhuna Dian Ferdiansyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau baca bisa mendapatkan kebaikan dari Allah khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi dari kitab Adabul Alimul Ta'alim yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para guru, para muallim, tidak lupa kepada para orang tua, wali santri, santriwan santriwati yang mungkin sama-sama hadir menyaksikan secara online. Juga tidak lupa para wakil, para muslimin dan kaum muslimin semuanya yang berkesempatan menyaksikan acara ini lewat media sosial. Alhamdulillah, pertama-tama tentu sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita mesti diberikan kesehatan lahir dan batin, ya. Bagi yang sedang sakit, ya kita doakan mudah-mudahan diberikan segera kesembuhan oleh Allah, dikembalikan kembali nikmat sehatnya, amin ya rabbal alamin. Yang terkena musibah semoga diberikan kesabaran dan diberikan pahala terbaik bagi kesabaran dalam menanggung segala musibah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan juga pada kita semuanya, yang tentu kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati yang memuliakan, kajian kita siang ini yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan
pahalanya mengalir untuk beliau. Kita doakan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, diterima amal ibadahnya, dan tentu segala ilmunya, kitab-kitabnya menjadi pahala jariah bagi beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pembahasan tentang bab, yaitu bab al-bab ar-rabi, bab yang keempat, fi adabil muta'allim fi durusihi, ya. Jadi bab tentang santri pembelajar terkait dengan pelajarannya. Kita akan menginjak pada poin keempat kalau nggak salah ya. Keempat. Ya, jadi di baris di halaman 46 ya, bagi yang pegang kitabnya, di poin yang ketiga sebelumnya, tolong dibaca di akhir kalimat. Wala yugfilu anil amali bih. Jadi wala yugfilu, hendaklah tidak, atau wala yagfulu, hendaklah tidak lalai siapa seorang santri, seorang pencari ilmu, anil amali bihi, dari mengamalkan ilmu. Jangan sekali-kali lupa, jangan sekali-kali lalai dari mengamalkan ilmu. Alladhi wal maksudu, ya, karena justru itulah maksud atau tujuan bil ilmi, dari ilmu. Ya. Jadi kalian jangan semata-mata semangat belajar, semangat mencari ilmu, tapi juga semangat untuk mengamalkan ilmu. Karena ilmu tidak akan berkah ketika tidak diamalkan. Keberkahan ilmu justru ketika diamalkan. Bahkan sering Abi sampaikan ya, sebuah nukilan hadis Nabi bahwa asyadun nas man la yanfa'u bi ilmihi. Ya. Asyadun nasi azaban man la yanfa'u bi ilmihi. Jadi orang yang paling keras siksanya adalah yang ilmunya tidak diamalkan. Jadi tolong selalu diingat. Ya. Kalian di sini sudah belajar sekian pan ilmu. Abi ingin mengingatkan terkait dengan adab akhlak. Ini juga salah satu kitab adab. Ya, judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi jangan cuma didengar, jangan cuma disimak, tapi diamalkan. Kalau kalian masih suka membuli, masih suka menyakiti orang lain, dan ini masih aja terjadi, ya. Nah ini berarti kalian belajar hanya sekedar belajar. Padahal belajar itu tadi tujuannya adalah untuk diamalkan. Ini tolong selalu diingat. Ya. Ibunda Imam As-Sawri selalu berpesan kepada putranya. Ya. Jadi setiap bab ilmu yang dikaji harus betul-betul bisa diwujudkan dalam perilaku. Ya. Jadi jangan sampai kita terus menambah ilmu tapi kemudian perilaku kita tidak bertambah mulia, akhlak kita tidak bertambah mulia. Ini sebuah kerugian, bahaya gitu ya. Baik, kita lanjutkan warrabi'u yang keempat, ayyussahiha, hendaknya seorang santri ayyussahiha, senantiasa mengoreksi,
ma apa-apa yaqra'uhu yang dia baca. Ya, apakah itu Al-Qur'an, hadis, ya. Makanya penting kita belajar tahsin. Penting kita belajar tajwid, ya. Qabla hifdhihi, sebelum menghafalnya. Jadi apapun sebelum dihafal harus diperbaiki dulu, dikoreksi dulu. Kenapa? Karena kalau sudah hafal sementara bacanya tidak benar, banyak kelirunya, ini berbahaya. Berarti apa? Kita akan memelihara kekeliruan gitu. Menghafal sesuatu yang keliru. Ya. Maka ayu sahiha, hendaklah mengoreksi siapa santri ma apa-apa yaqruhu yang dia baca, baik Al-Qur'an, hadis, matan-matan kitab. Ya. Jadi diperbaiki dulu. Kalau kita berarti kalau kalian mensyakali, kita misalnya harus betul diperbaiki dulu kalau ada kekeliruan, ya. Tashihan dengan koreksian jayi dan yang baik, yang bagus. Ya, apalagi bacaan Al-Qur'an. Jadi kalian harus terus memperbaiki bacaan Al-Qur'an kalian. Apalagi nanti kalian insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat. Paling tidak memimpin sholat bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya, perempuan tentu boleh jadi imam, boleh nggak? Boleh. Ya, makmumnya perempuan. Yang tidak boleh perempuan jadi imam laki-laki. Laki-laki boleh jadi imam perempuan. Ya. Banci, ada banci, ya, al-khunsa, boleh menjadi imam bagi perempuan, tapi tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Nah, ya sudah, ya. Jadi intinya bacaan Al-Quran kita paling tidak harus betul-betul fasih. Apalagi kalau dibarengi dengan langgam yang enak gitu, ya. Ya, karena itu akan, ya Allah itu kan innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya, kalian boleh belajar langgam murotal, ya, langgam Al-Quran. Itu penting. Apalagi ya ketika kalian suatu saat di masyarakat jadi imam sholat misalnya. Ya. Nah intinya adalah tadi, sebelum dihafal dan semua pelajaran bukannya Al-Quran, hadis juga, matan-matan kitab itu dihafal. Sebelum dihafal dikoreksi bacaannya, ya. Yaitu tashihan jaidan dengan koreksian yang bagus. Imma ala syaihi, baik kemudian di hadapan gurunya, ya. Kita yang baca, guru yang mengoreksi kalau ada kesalahan, au ala ghairihi, ataupun kepada yang lain, misalnya teman kita yang lebih senior, miman yataqannau, yang memang sudah betul-betul bagus bacaannya. Ya. Betul-betul baik bacaannya. Gak ada masalah kita bisa meminta dikoreksi sama teman kita yang lebih paham, lebih bagus. Ya. Lebih bagus lagi kalau kemudian kita minta dikoreksi sama guru kita, ya. Kemudian wa yahfadhuhu, dan setelah itu menghafal apa yang kita baca, baik tadi Al-Qur'an, hadis ataupun pelajaran yang lain, ba'da zalika hifdzan muhkaman, yaitu dengan apa? Hafalan yang kokoh. Yang seperti apa hafalan yang kokoh? Ya.
Jadi hafalan itu kokoh atau tidak itu sebanding dengan murojaah, pengulangan. Semakin banyak kita mengulang, insya Allah semakin kuat hafalan kita. Ya. Jadi ada seorang yang kemudian mengadu gitu ya kepada Imam Ats-Tsauri kalau nggak salah, bahwa sangat sulit menghafal Al-Quran, hadis dan pelajaran lain. Ya, sama Imam Ats-Tsauri ditanya, apakah kamu sudah menghafal, mengulang murojaah 500 kali? Belum. Ya pantesan kata beliau. Berarti apa? Insya Allah kalau 500 kali diulang pasti hafal. Percaya tidak? Buktikan aja. Dan intinya sebenarnya tadi ada keseriusan kesungguhan. Ada selentingan ya, Nabi mendengar di antara kalian ada yang jenuh belajar, jenuh murojaah. Ini sebetulnya bagi seorang pembelajar itu aneh. Katanya di Darun Nahdlatul itu kurang hiburan. Betul. Sebetulnya ini aneh gitu. Karena bagi seorang pembelajar, seorang santri, membaca Quran saja itu jadi hiburan. Sesuatu yang bisa menenteramkan jiwanya. Jadi kalau kalian stres atau depresi di pondok itu aneh. Padahal ini pondok penghafal Quran. Ya. Kata Allah kan apa? Allah bidzikrillah. Jadi kalian itu hendak banyak berzikir kepada Allah. Fa inna dzikra, karena zikir itu apa? Bisa menenteramkan hati. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran gitu. Jadi kalau penghafal Al-Quran ada yang jenuh, bete, bahkan stres, itu aneh gitu. Sementara sehari-hari setiap saat membaca dan meroja Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa ada santri, apalagi santri penghafal Quran ada kejenuhan segala macam? Karena boleh jadi ada ketidakseriusan, ketidaksungguhan. Nah ini tolong diperhatikan ya. Dan itu tentu diantaranya juga faktor godaan setan. Ya. Nah jadi kita jangan kemudian menganggap di pondok kurang hiburan, tidak. Karena bagi seorang santri yang sungguh-sungguh belajar, belajar itu bisa menghibur dirinya. Belajar Al-Quran itu bisa menenteramkan jiwanya. Ya. Makanya dulu para ulama itu luar biasa. Karena mereka sungguh-sungguh fokus, bahkan mereka bisa berjam-jam di perpustakaan, mutalaah kitab. Gitu ya. Nah, jadi intinya apa? Hifdzon muhkaman itu adalah dengan banyaknya murojaah. Tanpa kemudian ada kebosanan, kejenuhan. Terus aja berulang-ulang. Kenapa kita hafal surat Al-Fatihah? Kalian hafal surat Al-Fatihah semuanya kan? Kenapa bisa hafal? Karena di murojaah terus. Ya, sejak kalian bisa sholat paling tidak. Ya kan? Coba udah berapa ratus kali, berapa ribu kali. Hafal aja. Nah, ayat yang lain juga sama insya Allah ya. Yang penting tadi kita istiqomah. Ya. Istiqomah memang berat. Yang ringan itu istirahat ya. Nah, di sini summa yuqarriruhu, kemudian mengulang-ulangnya.
ba'da hifdzihi, setelah dihafal. Tikroron, ya, tikror muwadzab, ya. Jadi dengan apa? Tikror muwadzab itu dengan pengulangan yang betul-betul serius, tekun. Nah, ini mungkin kita ya bisa menggunakan misalnya waktu, ya, bukan banyaknya pengulangan. Misalnya untuk satu halaman ayat, ya kita di waktu aja udah berapa jam kita mengulang, ya. Wala yahfazu syai'an, dan tidak kemudian menghafal sesuatu qabla, sebelum tashihi, sebelum melakukan koreksi, ya. Jadi jangan sekali-kali kita menghafal sebelum bacaan kita benar, misalnya bacaan Al-Quran kita benar. Jadi lebih bagus kita benerin dulu bacaannya, baru kita menghafal. Jadi jangan dipaksakan menghafal dulu, ya. Nah, li'annahu, karena apa? Karena kalau kemudian kita menghafal sebelum melakukan koreksi, sebelum bacaan kita benar, yuqi'u fi tahrif, itu akan terjatuh pada penyimpangan. Dan penyimpangan itu bisa berlangsung terus-menerus. Bayangkan, misalnya kita hafal Al-Fatihah, tapi bacaannya itu keliru. Sisi makharijul hurufnya, dari sisi panjang pendeknya. Coba kalian, kalau ini sejak kecil keliru, akan ke bawah sampai dewasa, bahkan sampai tua. Sekian puluh tahun itu pasti keliru, betul tidak? Betul? Makanya berarti apa? Dari awal itu bacaan harus benar. Ya. Karena kalau di awal tidak diluruskan, tidak dikoreksi, itu akan terus berjalan sampai puluhan tahun. Sampai dewasa, sampai tua. Ya. Nah, ini jelas berbahaya gitu ya. Waqad taqaddama, dan sungguh telah dijelaskan maksudnya sebelumnya, annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu, la yu'khadu, itu tidak diambil minal kutubi, dari kitab-kitab semata-mata, tanpa guru. Makanya pentingnya kita punya guru, ya. Kalau kita ingin koreksi bacaan, nggak bisa, ya, hanya berpatokan pada kitab tanpa dijelaskan oleh guru, ya. Jadi la yu'khadhu minal kutubi fa innahu, karena sungguhnya kalau kita semata-mata mengandalkan kitab, ya, fa innahu, maka sungguhnya hal itu min adolil mafasid, di antara kerusakan yang sangat berbahaya. Karena kitab itu tidak bisa mengoreksi kita, betul tidak? Yang bisa mengoreksi kita siapa? Guru yang menguasai kitab tersebut. Ya. Gitu ya. Wayan bagi, dan hendaknya, ya, ayyahduro, menghadirkan siapa? Tolibul ilmi, atau al-muta'allim, atau santri, ingdahu, di sisinya, ad-dawata, ya. Ini maksudnya tempat tinta. Kalau dulu, zaman dulu, ada tempat tinta, ya, tentu dengan tintanya ada yang namanya pena, ya. Ad-dawata, tempat tinta, bersama isinya tentu wal kolama, pena, wasikina, ya, dan pisau untuk menajamkan pena tadi.
Dulu, kalau sekarang kan enggak ya. Ya sekarang sih mungkin kalau pakai pensil ya harus ada pisau penajam atau serutan. Nah, di sini setiap kita belajar paling tidak harus ada itu alat-alat tulis itu ya. Jangan pakai telunjuk nulisnya ya. Nah, kemudian untuk apa? Liyasluha agar baik wayat buto mayusahihu, agar baik dan memang bagus ya apa yang memang telah atau yang dikoreksi tadi. Lugotan baik dari sisi bahasa wa i'roban maupun dari sisi i'rob. Ya, i'rob itu ini terkait dengan apa istilahnya? Ya misalnya huruf i'rob ada berapa? Mas huruf i'rob apa? Posisi i'rob. I'rob itu ada i'rob rofa, rofa, nasab, dan jazam terus jar. Nah, itu semua harus kemudian betul-betul ya kita secara bahasa maupun i'rabnya harus benar itu ya. Termasuk kan tanda-tanda i'rab, alamat misalnya rofa, alamat nasab, alamat jar. Ya, nah itu kalian sudah sebagian mungkin sudah hafal ya. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian wal khamisu yang kelima, ayyubakira hendaklah bergegas. Hendaklah bersegera. Siapa? Seorang santri, seorang tolibul ilmi, seorang muta'alim, lisima'il ilmi, untuk mendengarkan ilmu. Makanya seperti tadi itu kurang pas itu ya. Guru sampai harus nungguin datangnya murid. Pantas enggak? Harusnya murid yang nungguin guru, kedatangan guru. Nah, ini gurunya sudah ada di sini, kalian belum datang, nah itu kurang pas ya. Kecuali mungkin ada alasan teknis ya. Kalau akhwat kan harus diangkut dulu. Kalau kalian yang di sini harusnya sebelum guru datang kalian sudah siap-siap. Itu bagian dari adab dalam talabul ilmi. Karena tadi di sini sebutkan ayyubakiro isimai al ilmi. Harus bergegas, buru-buru untuk mendengarkan ilmu. Ya, jangan lalai. Setiap datang ke majelis ilmu selalu terlambat. Ya. La siyamal hadis, terutama adalah belajar hadis. Wala yuhmila, dan tidak boleh mengabaikan al istighola, untuk menyibukkan diri bihi, dengan ilmu, terutama ilmu hadis. Wabi ulumihi, dan ilmu-ilmu hadis. Ya. Yang disebut dengan mustalahul hadis. Nah, ini penting dipelajari. Ya, nanti insya Allah kalian setelah hafal Quran 30 juz ya, maka kajian berikutnya adalah pendalaman terhadap hadis, termasuk mustalahul hadis ya. Makanya di sini harus segera, jangan merasa banyak waktu. Ya. Wan nador, ya, wan nador, dan memperhatikan fisnadihi, terkait dengan isnad, sanad-sanadnya, sanad hadis. Ya. Nanti kalian belajar dalam mustalah hadis tentang ilmu riwayah, diroyah.
ya, tentang status hadis, kualitas hadis, ya. Jadi jenis hadis ada, misalnya pembagian hadis ada mutawatir, ada ahad. Yang ahad pun ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif, ya, ada yang macam-macam ya, nanti dijelaskan dalam mustalah hadis. Termasuk wa ahkamihi, hukum-hukumnya, wa fawaidihi, dan faidah-faidah hadis, ya. Termasuk fungsi hadis bagi Al-Quran apa? Di antara sebagai penjelas, ya, penjelas. Penjelas apa? Hadis penjelas bagi Al-Quran. Karena kalau kita tidak mempelajari hadis, atau hadis bahkan tidak dipakai, soalnya ada ya, dulu ada yang disebut dengan kaum ingkarus sunnah. Jadi hanya meyakini Al-Quran, tidak meyakini hadis. Ada lagi sekarang istilah ilmu sunai, nah, yang seolah-olah mencukupkan diri menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran tanpa mengambil hadis. Nah ini hati-hati ya. Karena kalau kita tidak mengambil hadis akan bingung. Contoh gini, syarat rukun sholat dijelaskan dalam Al-Quran enggak? Enggak ya? Kita tahu syarat rukun sholat itu dijelaskan oleh as-sunnah. Al-Quran hanya ada kata perintah, aqimus sholat, tunaikan sholat, tegakkan sholat, ya. Begitupun zakat, rinciannya ada dalam as-sunnah atau hadis. Maka penting hadis ini, ya, penting. Walugotihi, termasuk bahasanya, watawarikhihi, ya, aspek apa sejarahnya di sini ya. Wayatania, dan perhatian awalan yang pertama bagi seorang pencari ilmu, seorang santri terkait dengan hadis, yaitu bisahih al-Bukhari. Nah ini mungkin masih lama nanti ya kita pelajari insyaallah, yaitu Sahih Bukhari. Wa Muslim, Sahih Muslim. Dan para ulama sepakat ya bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kalau boleh kemudian kita mendudukan, pertama Al-Quran, yang kedua Sahih Bukhari, berikutnya Sahih Muslim, ya, sampai kemudian beberapa kitab hadis berikutnya yang sering kemudian disebut kutubut tis'ah, kutubus sittah itu ya. Ada Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan lain-lain ya. Nah, jadi di sini Hadratus Hasyim Asy'ari menganjurkan kita yang pertama kali pelajari adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Summa, kemudian Baqiyatul Kutub, ya, Baqiyatul Kutub, kitab-kitab yang lain, al-usul, ya, yang pokok, al-mu'tamadah, yang memang mu'tamad artinya diakui ya sebagai kitab yang kokoh ya, yang menjadi pijakan ya. Hada sya'ni pada dalam ilmu hadis, dalam kitab hadis, seperti Muwatta al-Imam Malik, kitab al-Muwatta ya Imam Malik. Ini kitab hadis yang banyak berisi tentang fikih sebetulnya ya. Nah, jadi dulu Imam Syafi'i itu kan berguru salah satunya kepada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu murid dari Imam Malik. Dan beliau hanya dalam beberapa bulan itu menghafal Al-Muwatta. Sebelum kemudian beliau belajar Al-Muwatta kepada Imam Malik. Jadi kalau dulu ulama dulu itu seperti itu.
Kalau mau belajar satu kitab itu dihafal dulu kitabnya, baru kemudian belajar kepada guru itu. Ya, jadi kalian harus seperti itu kalau bisa ya. Sebelum kita belajar satu kitab pada guru, hafalkan dulu kitabnya. Setelah hafal baru kita istilahnya ya untuk belajar kepada guru, talaki kepada guru gitu ya. Kemudian wasunan Ibnu Dawud, Abi Dawud ya, Sunan Abi Dawud. Kemudian wan Nasai, Sunan An-Nasai, wa Ibnu Majah ya, wa Jami At-Tirmizi, kitab Al-Jami Imam At-Tirmizi. Ini semua adalah kitab-kitab pokok di dalam ya kitab hadis. Tadi di level teratas ada Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berikutnya ada tadi ya ada Muwatta, Imam Malik, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, kemudian Sunan Ibnu Majah. Ya, Al-Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi. Wala yang bagi dan hendaklah tidak ya santri ini ayak tasiro untuk membatasi ya atau kurang alama huwa aqall min dalik. Jadi jangan sampai kurang dari kitab-kitab tadi, luar biasa. Berat itu ya. Tapi kalau kita sekedar belajar insya Allah tidak berat ya. Kita membaca, mengkaji. Kalau menghafal mungkin agak susah. Tapi mengkaji hadis-hadis Bukhari, Muslim, ya, Sunan, Tabi Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, insya Allah. Nah kita itu harus sampai pada taraf itu. Jadi kalau kalian misalnya tidak sempat di sini mengkaji semua kitab-kitab hadis tadi, harus betul-betul di tempat lain, di kesempatan yang lain itu harus, ya. Karena itu dianggap tadi, jangan sampai kurang dari mahwa aqall min dzalik. Jangan sampai kurang dari itu. Artinya paling tidak tadi yang dikaji oleh kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi itu ya. Nah itu. Kemudian disebutkan di sini wa ni'mal mu'in, dan yang paling bagus dalam membantu lil faqihi ya, bagi seorang ahli fikih itu kitab Sunan Al-Kabir. Kata beliau adalah Sunan Al-Kabir. Ya, li Abi Bakar Al-Baihaqi, karya Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau kita ingin mendalami ya hadis terutama yang berkaitan dengan fikih ya, dan ini dianggap penting bagi seorang ahli fikih adalah mengkaji kitab Sunan Al-Kabir karya Imam Al-Baihaqi. Ya. Ya. Fa innal hadisa, karena sungguhnya hadis ahadu janahi al ilmi. Jadi salah satu sumber ilmu. Ya. Di samping Al-Qur'an yaitu ilmu bisyariati. Ilmu syariat. Karena sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jelas kita harus mengkaji Al-Quran dan hadis. Ya.
Tidak cukup hanya Al-Quran saja. Wa mubayyin, dan hadis ini menjadi penjelas ya likasimil janahil akhar, ya bagi banyak aspek lain wahwal Quran. Jadi hadis itu sebagai al-mubayyin, penjelas Al-Quran tadi. Dalam Al-Quran tidak ada syarat rukun sholat. Dalam Al-Quran tidak ada syarat rukun misalnya haji. Ya. Nah itu semua dijelaskan dalam hadis. Ya. Qala, telah berkata siapa? Imamuna, imam kita Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Apa kata beliau? Man nadzara, siapa saja yang memperhatikan, yang mengkaji, yang meneliti fil hadisi, hadis, qawiyat, maka akan kuat hujjatuhu, hujahnya, argumentasinya. Ya pasti ya, karena para ulama dulu, Imam Syafi'i diantaranya adalah sebagai mujtahid tentu menguasai Al-Quran, menguasai hadis. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i konon sampai hafal 1.000.000 hadis. Gak kebayang ya, ada manusia hafal 1.000.000 hadis. Sementara kita menghafal 6.000-an ayat Al-Quran itu betapa sulitnya. Betul tidak? Ini 6 juta hadis, 1 juta hadis. Berarti betapa cerdasnya ya. Betapa cerdasnya para ulama dulu. Nah tapi ingat, ini yang penting nih, tolong perhatikan. Kehebatan ulama dulu bukan semata-mata cerdas, tapi karena rajin dalam murojaahnya. Imam Bukhari, beliau seorang yang cerdas. Saking cerdasnya, diriwayatkan bahwa 1 kali mendengar hadis, 1 kali membaca hadis, beliau langsung hafal. Ya. Tapi yang luar biasa, beliau itu selalu murojaah. Beliau pernah murojaah kitab karangan Imam Syafi'i sampai 700 kali. Padahal mungkin sekali baca bagi beliau langsung hafal gitu. Tapi kenapa sampai diulang 700 kali? Itulah hebatnya ulama dulu. Kita sudah tidak cerdas ya, itu murojaahnya kurang, gimana mau jadi ulama hebat itu. Dulu saja ulamanya cerdas, tapi mereka rajin, mengulang-ulangnya rajin gitu. Nah, jadi yang pasti kehebatan ulama dulu bukan semata-mata kecerdasan, tapi semangat mereka yang luar biasa dalam murojaah dan terus mengulang-ulang pelajaran. Maka sebetulnya gampang sebetulnya untuk menghilangkan kejenuhan ya. Cukup tumbuhkan rasa cinta kepada ilmu. Kalian kalau mencintai sesuatu nggak akan pernah bosan. Benar nggak? Kalau kita misalnya dibelikan sepatu, misalnya sepatu baru, dan kita sangat suka, kadang-kadang sudah belel juga dipakai aja terus gitu. Saking cintanya, saking sukanya. Kira-kira begitu nggak? Kalau kita mencintai sesuatu, tidak akan pernah kemudian kita mudah bosan gitu. Maka tumbuhkan rasa cinta kita kepada ilmu, kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada kitab-kitab para ulama. Insya Allah
Kalau kalian merasa cepat bosan, cepat jenuh, berarti belum tumbuh rasa cinta kalian kepada ilmu. Ya, jadi rasa cinta kepada ilmu itu penting. Karena orang yang mencintai sesuatu tidak akan pernah bosan terhadap sesuatu tadi. Ya, benar nggak kira-kira? Ya. Nah itu ya. Ya. Nah jadi kenapa penting hadis tadi? Kata Imam Syafi'i, man nadzara fil hadis, barang siapa yang suka mengkaji, meneliti, memperhatikan hadis, qawiyat hujjatuhu, maka hujjah argumentasinya akan kuat. Apalagi kemudian hafal Quran gitu. Ketika dia berargumentasi, berdalil, tinggal mengeluarkan ayat, mengeluarkan hadis yang sudah dihafal gitu. Ya. Jangan jauh-jauh lah, kalian sering mungkin pernah perhatikan bagaimana misalnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat yang luar biasa hafalan Al-Quran hadisnya. Itu kan kalau menjawab persoalan itu kan begitu mudahnya mengeluarkan dalil ayat Al-Quran, dalil hadis. Apalagi kita bayangkan para ulama dulu seperti Imam Syafi'i ya misalnya. Ya. Nah itu yang ke berapa? 5. Ya. Satu lagi ya. Nah, baru jam berapa ini? Jam 2. Wasadisu yang ke-6. Ya. Idza jika saroha, menjelaskan siapa seorang pencari ilmu, seorang santri, ai al-muta'allim, ai talibul ilmi, mahfuzotahu, ya, hafalan-hafalannya al-mukhtasarat, yang merupakan ringkasan, ya, mukhtasar, ringkasan. Umumnya kitab-kitab dasar itu ringkasan-ringkasan ya, yang kemudian disyarah, ya, dijelaskan lagi. Nah kita kan belajar ilmu itu dari dasar, diantara dari matan, dari ringkasan-ringkasan itu. Ya. Belajar ilmu nahwu, kita belajar mengkaji kitab misalnya kitab Jurumiyah. Sorob kita belajar kitab Matan Bina atau Al-Amsilah Tasrifiyah. Nah itu berikutnya nanti kitab-kitab yang lebih tinggi yang menjelaskan, ya, kitab-kitab matan atau kitab-kitab mukhtasar. Wadhabatu ma fiha, dan kita ingin kemudian ya menandai bagian-bagiannya, minal iskalat, ya, dari sejumlah misalnya persoalan yang sulit, ya, wal fawaid al muhimmah, juga faedah-faedah yang penting. Jadi kalau kita ingin menjelaskan tadi materi-materi mukhtasar, ya, yang dihafal tadi yang memang merupakan ringkasan, di dalamnya kita tandai mana yang sulit, termasuk faedah-faedah penting. Ya. Intaqala ila basil mabsutot, maka hendaklah kita berpindah. Ya. Seorang santri hendaknya berpindah kepada pembahasan al-mabsutot yang lebih luas. Ya, jadi kepada kitab yang lebih luas. Katakanlah yang di situ ada syarahnya, penjelasannya. Ya. Ma'al mutolaati daimati, tetap bersama dengan mutolaah yang terus-menerus dilakukan. Ya. Wa ta'liqi ma yamur bihi, termasuk, ya,
memberi keterangan kepada apa yang memang telah kita kaji. Katakanlah catatan kaki itu ya, itu penting. Di dalam kitab itu kita nggak apa-apa ya dikasih catatan kaki, keterangan ya. Kalau ada kata yang sulit kita tuliskan terjemahannya dalam bahasa Indonesia misalnya ya. Makanya penting kalian sebetulnya punya kamus bahasa Arab ya. Ya, jadi mayamur bi aw yasma'uhu atau memberikan keterangan pada apa yang didengar. Minal fawaid an-nafisati yaitu berupa misalnya ada faedah-faedah yang besar ya, yang banyak. Wal masail ad-daqiqati dan ada masalah-masalah yang detil ya. Atau wal furu al-ghuribah, ada cabang-cabang perkara yang memang masih asing yang perlu kita kasih catatan ya. Wahal muskilati dan apa istilahnya solusi atas sejumlah masalah problem. Wal furuq baina ahkam mutasyabihat, termasuk di dalamnya mungkin ada perbedaan-perbedaan masalah furu ya, dalam hukum-hukum yang mutasyabihat yang memang masih gitu ya, min jami anwa'il ulum, dalam berbagai jenis ilmu, baik dalam ilmu lughah, bahasa, nahwu, sharaf, ada ilmu fikih ya, usul fikih, ilmu hadis, ilmu Quran. Nah, itu bisa kita kemudian memberikan catatan-catatan ya. Jadi kita ini supaya paham ya. Nah, ini penting. Wal takun, dan hendaklah himmatuhu, himmah, semangat seorang santri fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu, aliyatan, harus selalu, tidak boleh melemah sedikit pun. Jadi kalian itu harus sadar posisi kalian sekarang itu sebagai pencari ilmu, bukan pencari hiburan. Kalau pencari ilmu pasti nggak akan peduli apakah dia ya sedikit atau banyak hiburan. Bahkan mungkin dia nggak akan menghindari hiburan-hiburan yang nggak penting. Ya, kemarin kita membahas dalam kitab ini juga ya. Syekh Hasyim Asy'ari justru menjelaskan bahwa di antara kita melakukan murojaah atau menghafal pelajaran yang bagus di mana? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Di taman yang indah atau di kamar? Hah? Di mana? Di taman yang indah atau di kamar? Di kamar. Artinya apa? Supaya kita itu fokus. Itu artinya apa? Kita itu jangan kemudian banyak mencari sesuatu yang, karena kalau kita di taman yang hijau-hijau itu malah tidak fokus. Pikiran kita akan lebih memperhatikan keindahan alam. Ya. Jadi bukan bagus gitu. Kita belajar murojaah, menghafal Quran di taman, itu malah dianjurkan di dalam kamar atau di ruangan lah, supaya kita tidak dipalingkan dengan pandangan-pandangan yang memalingkan. Apalagi menghafalnya di pinggir jalan, ya kan, sambil lihat orang lalu lalang, ya gimana mau masuk hafalan kita, ya? Atau kita menghafal Quran sambil nyetel musik, nah gimana? Jadi yang hafalnya apa?
musiknya, lagunya daripada pelajarannya gitu. Nah, maka kalau seorang yang punya semangat tinggi mencari ilmu tidak akan peduli. Makanya nggak akan pernah muncul rasa jenuh. Ya, walaupun tadi kurang hiburan. Ya. Bukan nggak boleh hiburan, tapi kan harusnya apa, belajar itu sendiri sesuatu yang menghibur dirinya. Membaca Al-Quran itu akan menenteramkan jiwanya gitu. Jadi sekali lagi aneh kalau ada santri penghafal Al-Quran tapi stres, galau, ya, selalu galau gitu. Aneh. Padahal sehari-hari dia bergelut dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ya, kan huda wa syifa, petunjuk dan obat. Terutama obat hati yang galau. Ya, Bibi, paham nggak? Iya. Masa masih remaja, kanak-kanak galau, ya? Ya, apalagi ini penghafal Al-Quran. Ya, jadi tadi kita harus selalu memupuk semangat belajar kita supaya tetap tinggi, tidak goyah, tidak melemah. Ya. Fala yaktafi, dan janganlah merasa cukup biqalil ilmi, dengan sedikitnya ilmu. Ya. Baru juga misalnya belajar matan bina. Baru juga belajar misalnya kitab Safina. Merasa cukup. Nah, itu jangan, ya. Ma imkani kasir, kalau memang kita mungkin untuk meraih banyak ilmu, ya. Jadi kalau kata Imam Ali, itu ada dua jenis manusia. Yang tidak ada dua jenis manusia yang rakus, yang tidak akan pernah merasa puas. Apa? Pemburu harta yang pertama, dan kedua pemburu ilmu. Bagusan mana? Hah? Pemburu ilmu. Kalian mau jadi pemburu ilmu, pemburu harta? Kalian sudah jadi pemburu ilmu? Sudah belum? Belum? Karena tadi pemburu ilmu itu tidak merasa pernah puas. Jadi pencari ilmu yang sejati tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang didapat. Sebagaimana pemburu harta tidak akan pernah puas dengan harta yang didapat. Ya. Nah, tentu kita ingin memilih jadi pemburu ilmu, bukan pemburu harta. Harta secukupnya, ya. Setuju? Cukup buat beli rumah, cukup buat naik haji, cukup buat beli mobil, cukup buat beli perhiasan, betul? Secukupnya aja. Tapi kalau ilmu harus tidak pernah puas, harus rakus, ya. Dan para ulama dulu adalah orang-orang yang rakus terhadap ilmu. Kalau tidak rakus, tidak akan jadi ulama. Ya. Wala yakna'u, dan tidak kemudian merasa puas min irsil anbiya'i, terhadap warisan para nabi. Apa? Ya ilmu. Al ulama warasul anbiya. Nabi itu mewariskan ilmu. Jadi kita tidak pernah merasa puas. Ya. Biasirin, dengan mendapatkan warisan yang sedikit. Orang biasanya apa? Ingin warisan itu yang banyak. Kalau orang tuanya kaya, ingin mendapatkan warisan yang banyak. Kalau bisa yang paling banyak. Nah, kita ini sebetulnya juga
mendapatkan warisan apa? Ilmu. Dari siapa? Nabi, dari para ulama. Nah, kita ini berarti harus banyak, tidak cukup puas dengan ilmu yang sedikit. Wala yuakhiru, dan hendaklah tidak menunda-nunda tahsila faidatin, ya, untuk memperoleh faedah ilmu, ya, tumkanu minna, yang memang dimungkinkan untuk bisa kita dapatkan. Jadi jangan kemudian kalau misalnya kita bisa target Al-Quran hafal misalnya setahun, kenapa harus 3 tahun, ya kan? Kalau target kita 2 tahun, 3 tahun, ya, kenapa harus 6 tahun baru hafal Quran? Jadi harus dipercepat, jangan menunda-nunda, karena waktu itu ketika kemudian banyak disia-siakan, waktu itu tidak akan kembali. Ya, waktu tidak akan kembali. Ya. Fa inna litakhiri, karena sesungguhnya sikap menunda-nunda untuk meraih faedah ilmu tadi, afatun, ini sebuah kebinasaan, sebuah kerugian gitu. Kalian yang harusnya sudah hafal Quran setahun, 2 tahun, ini harus 4 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun belum hafal-hafal. Nah ini kan sayang gitu. Wali annahu, dan karena idza hasolaha, jika seorang santri telah memperoleh faedah ilmu fi zamanil hadir, pada saat ini, hasola pisani, ya, giroha, maka dia akan meraih kembali untuk sesuatu yang lain gitu ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah hafal misalnya Al-Quran, kan tinggal kemudian, kalau hafal Al-Quran hari ini berarti kita tidak tinggal menghafal hadis, menghafal tadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya, ya. Dan kalau sudah hafal, berikutnya juga kita tinggal murojaah gitu kan. Wa yaktanimu, dan hendaklah, ya, memanfaatkan siapa santri waktu firogihi, waktu santainya, ya, wa nasyatihi, ya. Jadi ketika dia punya waktu senggang, ya, ketika dia istilahnya tidak sibuk, ketika dia sehat, ya, wa zamani afiyatihi, wasara syababi, dan ketika waktu muda, kalian jelas masih muda, maka jangan sia-siakan waktu muda, ya. Qabla urudul mawani, qabla urudul mawani, ketika atau sebelum kemudian muncul banyak penghalang, ya. Seperti misalnya, ya, kalau seusia Abi udah banyak penghalangnya. Penghalangnya apa? Sibuk untuk mencari nafkah, sibuk untuk banyak ngurus yang lain gitu. Sehingga waktu belajar tidak sebagaimana ketika waktumu muda. Coba kalian di sini kan apa coba tugas kalian? Tidak ada lain kecuali belajar. Ya kan? Betul tidak? Kalian tidak disuruh misalnya oleh pondok mencari dana. Sebagian pondok ada menugaskan santrinya mencari dana kemana-mana. Kalian di sini cukup tugas kalian satu, belajar. Kalian tidak disuruh masak, ya, kecuali mencuci, itu pun pakaian sendiri. Pernah nggak disuruh mencuci pakaian guru? Enggak.
Jadi kalian waktu itu banyak waktu kalian. Dan kalian harus bersaing. Fastabiqul khairat. Bersaing dalam kebaikan. Jangan kemudian kita santai-santai. Jadi kalian kalau melihat teman kalian sudah cepat tambah hafalannya, kalian harus terlecut semangat kalian untuk bersaing gitu. Jangan kemudian kalah ya dengan teman-teman kalian yang lain. Ya. Bagus nggak kalau bersaing dalam kebaikan? Ya bagus. Ya. Jadi justru itu yang harus kemudian kalian tanamkan. Kemudian wal yahdiru, dan hendaklah hati-hati waspada siapa santri ya min nadorin nafsihi, dari memandang dirinya bi'ainil kamali, merasa sudah sempurna dengan mata kesempurnaan. Artinya apa? Saya sudah merasa sempurna ilmu saya, sudah merasa cukup, ya. Wal istigna'i, dan merasa cukup anil masyayikh, dari belajar kepada gurunya, ya. Padahal belajar itu apa? Minal mahdi ilal lahdi, ya. Kalau kita belum mati, harusnya apa? Terus kita belajar. Jadi jangan merasa cukup kita tidak mulai belajar kepada guru. Mengapa demikian? Fa inna dzalika, karena sikap demikian, sikap merasa sudah sempurna, merasa tidak butuh lagi guru, ya. Fa inna dzalika ainul jahli, itulah mata kebodohan, wal humki, dan kedunguan. Artinya apa? Orang itu kalau sudah merasa cukup ilmu, merasa tidak butuh lagi guru, justru itulah orang yang bodoh. Karena kalau orang pintar akan merasa kurang terus. Ya. Kalian harus melihat bagaimana hebatnya ulama dulu, ya. Kalian pernah mendengar nggak siapa Ibnu Sina? Siapa itu Ibnu Sina? Terlepas dari kemudian beliau menjadi atau dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali diantaranya, tapi luar biasa. Bayangkan beliau dalam usia 15 tahun itu mengklaim menguasai semua jenis ilmu. 15 tahun coba. Karim udah berapa tahun? Hah? 12? Hah? 12? 17? 15 tahun sudah menguasai semua cabang ilmu. Bayangkan. Gimana belajarnya coba? Artinya apa? Bukan semata beliau cerdas, tapi karena tadi saking tingginya semangat dalam mencari ilmu dalam murojaah. Ya. Jadi artinya apa? Tadi kita itu jangan merasa sudah, kalau orang merasa pintar berarti bodoh. Kalau orang merasa bodoh justru itu yang pintar. Karena kalau orang merasa bodoh berarti apa? Dia akan terus belajar. Kalau orang merasa pintar pasti akan berhenti belajar gitu ya. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata siapa Sayyidut Tabi'in, ya, pemuka generasi tabi'in, siapa Said Ibnu Jubair, ya. Said bin Jubair radhiyallahu anhu, la yazalu, ya, ar-rajulu. Jadi akan tetap seseorang itu aliman, itu menjadi alim, atau seseorang itu tetap dikatakan alim ma ta'allama, selama dia tetap belajar. Ya. Jadi kata Said bin Zubair,
seseorang itu tetap dikatakan sebagai seorang alim ma ta'allama, selama dia belajar. Fa idza, dan jika taroka, meninggalkan siapa seseorang tadi ta'alluma, ilmu, meninggalkan belajar, sudah merasa cukup, ya, wazanna, dan dia menyangka annahu qad istagna, bahwa dia telah merasa cukup, bahwa maka dia itu ajhalu mayakun, betul-betul dia orang yang paling bodoh. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kalau orang sudah merasa cukup, merasa pintar, justru dialah yang paling bodoh. Karena kalau orang pintar akan merasa dirinya selalu kurang. Kita ini belum seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kita sangat jauh dibandingkan Imam Bukhari. Ya. Tapi mereka itu tadi orang-orang yang tidak pernah sampai hayat berhenti untuk belajar. Maka siapa kita? Siapa kita kalau kita kemudian merasa sudah cukup? Siapa kita kalau kita kemudian berhenti belajar? Sementara para ulama dulu saja yang sudah ilmunya luar biasa tetap belajar. Sampai akhir hayat. Ya. Mudah-mudahan ya kajian kita pada siang hari ini paling tidak menjadi pemacu dan pemicu kita untuk selalu semangat dalam belajar, tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa jemu, bosan, bahkan jadikan belajar itu sebagai sarana hiburan bagi kita. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai hiburan bagi kita, supaya kita tidak pernah merasa jenuh. Al-Quran adalah sebaik-baiknya hiburan bagi seorang muslim. Ya. Jadi jangan lagi ada keluhan di An-Nahdoh kurang hiburan, kurang rekreasi. Kalian setiap hari baca Al-Quran. Cukuplah itu menjadi hiburan kalian. Setuju? Setuju nggak? Setuju? Berarti apa? Tidak ada lagi orang merasa jenuh, jemu, apalagi stres. Ya kan? Setuju? Ya hiburan boleh ya, yang lain kalian mau rihlah kemana. Tapi ingat itu bukan sesuatu yang paling penting. Ketika kita sudah terhibur dengan Al-Quran, dengan ilmu-ilmu, insya Allah itu akan lebih dari cukup menjadikan kita tentram jiwa kita, hati kita. Baik, itu yang bisa Abi sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian. Dikembalikan kepada host. Kami ucapkan terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan siang hari ini kita bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah penyampaian materi, seperti biasa akan ada sesi tanya jawab bagi para santri yang memiliki pertanyaan terkait apa yang tadi disampaikan. Kami persilahkan. Ada? Ada? Santriwati? Oh, Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi izin bertanya. Diizinkan.
Hmm, Kan siapa saja yang suka mempelajari atau memperhatikan suatu hadis, maka hal itu akan menguatkan argumentasinya. Ya, Terus kenapa misalnya nih, eh, misalnya kita sudah suka mempelajari suatu ilmu misalkan, terus kenapa giliran disampaikan di depan orang itu jadi malah sering lupa gitu? Kan udah kita tuh udah suka, istilahnya sudah sering mengulang, tapi giliran dipresentasikan di depan orang banyak itu jadi malah eh, lupa-lupa gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Ada dari Awad? Hah? Tuh yang dari Aceh aja dari jauh nanya, masa yang dekat dari Bogor? Hmm. Baik ya. Kita sudah berusaha mungkin murojaah menghafal gitu ya Al-Quran hadis. Pas kemudian kita saatnya harus dites ternyata lupa gitu ya. Pas harus setoran lupa gitu. Pas harus kita presentasi lupa. Ya sebetulnya pertama lupa itu satu kewajaran ya. Tapi kalau sering lupa juga ini harus menjadi catatan kita. Karena boleh jadi memang kita belum maksimal dalam murojaah. Yang kedua mungkin ya, kadang-kadang kita kalau sendirian hafal, pas di depan umum jadi lupa. Berarti mental kita yang mungkin perlu kadang-kadang apa kalau dalam grogi ya, suka grogi, Abi nggak suka grogi. Masa kalian suka sih? Jangan suka tuh. Ya. Karim suka grogi? Enggak gitu ya. Saya nggak suka grogi ya. Ngapain suka grogi? Nah ini sebetulnya faktor ya insya Allah itu masalah jam terbang saja ya. Jadi kalau kalian sering tampil di muka umum, insya Allah akan terbiasa. Grogi karena biasanya baru atau jarang-jarang. Makanya kalian harus sering tampil. Ya. Jadi kalau misalnya kesempatan tampil, misalnya dalam tampil kultum, harus semangat. Ya. Intinya ketika ada kesempatan kita mengamalkan ilmu, menjelaskan kepada orang lain, kita harus semangat. Ya. Jadi jangan ada istilah kemudian kita jadi grogi. Toh kalaupun kita salah, manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, wajar. Apalagi kita sedang belajar. Ya. Ulama saja bisa salah, apalagi kita yang bukan ulama. Betul tidak? Ya. Maka selama kita berupaya ya dengan apa yang kita bisa, insya Allah. Yang ketiga tentu kita yang lebih penting adalah sandaran kita satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan dalam setiap proses pembelajaran kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para ulama dulu sangat menyadari bahwa kekuatan hafalan, kemudahan dalam menghafal itu semua adalah karena pertolongan Allah. Dan itu hanya mungkin diantaranya dengan kita sering memohon kepada Allah di terutama sepertiga malam terakhir. Makanya kalian itu jangan sampai ketinggalan sholat malam. Apalagi sampai subuh aja kesiangan, gimana? Ya. Tidak sepantasnya seorang
calon ulama penghafal Al-Quran itu sampai jarang melakukan sholat malam. Karena sholat malam itu merupakan tradisi para ulama terdahulu, generasi salaf. Ya. Konon ada ulama yang sampai menangis ketika satu kali ketinggalan sholat malam. Kita kesiangan sholat subuh masih bisa tertawa. Gimana coba? Ya. Jadi justru selain itu kan kalau kita murojaah setelah sholat malam, murojaah itu akan lebih mudah insya Allah. Karena otak kita masih fresh, masih segar. Ya. Makanya kalian tuh jangan suka begadang ya. Kata Roma Irama, begadang boleh saja. Asal ada gunanya katanya ya. Maksudnya begini, kalau kalian waktunya tidur, misalnya di sini pelajaran berakhir jam berapa? Jam 10. Ya sudah kalian tidur. Jangan ini mah ngobrol ke sana kemari, bercanda. Akhirnya tidur telat tidur telat, bangunnya juga pasti telat. Gitu ya. Baik, kembali pada pertanyaan tadi, intinya sering-seringlah kita tampil di depan umum ya. Paling tidak di depan teman-teman kita supaya hilang rasa grogi. Karena grogi memang bisa menjadikan kita lupa sesuatu yang sudah kita hafal itu. Wallahu a'lam. Dan terakhir, jangan sekali-kali kita banyak bermaksiat kepada Allah. Ini yang pernah dikeluhkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu ketika pernah merasa banyak kehilangan hafalan dan sulit menghafal. Maka beliau mengadu kepada Imam Waqi, gurunya. Gurunya hanya mengatakan, coba kamu ingat-ingat, mungkin kamu pernah bermaksiat. Ternyata Imam Syafi'i pernah suatu ketika secara tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Langsung tuh sekian hafalannya hilang dan sulit menghafal. Kalau kita mungkin tidak seperti itu ya. Tidak akan hilang hafalannya. Orang yang dihafalnya sedikit gitu ya. Nah, intinya ginilah. Maksiat kita kepada Allah akan menjadikan tadi sulit kita untuk menghafal pelajaran Al-Quran, hadis, dan sebaliknya akan mudah kita hilang hafalan. Maka jangan sekali-kali kita tadi ya banyak melihat sesuatu yang haram. Kalian terutama masih remaja ya, ketertarikan terhadap lawan jenis. Di sini apalagi lingkungan terbuka, mungkin banyak aurat terpapar di mana-mana. Nah, itu harus dihindari. Karena dosa walaupun mungkin sepertinya dianggap sepele, tapi itu akan berpengaruh terhadap otak kita. Kalau kita banyak bermaksiat pada Allah, maka akan sulit kita menghafal pelajaran, menghafal Quran, hadis, dan seterusnya. Jadi jauhi ya dosa dan kemaksiatan sekecil apapun. Baik, itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya. Mudah sekali lagi bermanfaat dan yang pasti bukan sekedar dihafal, dipahami, tapi juga diamalkan dalam kehidupan. Demikian dari Abi ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abi yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan siang hari ini bisa menjadikan amal ibadah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah tanya jawab yaitu penutup, namun sebelum acara pada siang hari ini kita tutup, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala
yang insya Allah doa siang hari ini akan dipimpin oleh akhuna Hafid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajmain ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali al afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وتوبة مقبولة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع. اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك ونفوسنا من الطمع وأعمالنا من الرياء وفروجنا من الزنا ولساننا من الخزب والغيبة وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفنا بجلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتدل بها الكفر وأهله. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل وخذل المسلمين. اللهم استرنا بسترك الجميل واخرجنا من الدنيا مسلمين. اللهم استرنا بسترك الجميل واخرجنا من الدنيا مسلمين. اللهم استرنا بسترك الجميل واخرجنا من الدنيا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Hafid yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Muhammad Dzulfikri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.